Angkara Saka. Danan dan Cahyo berdiri di hadapan samudera tanpa batas. Ombak menderu kencang, seolah memekikan kekuatan alam yang tak terbendung. Malam telah melewati puncaknya, namun bulan masih terselubung awan pekat, menyisakan kegelapan yang terasa berat. Kamu bilang wujud pusaka ular itu mahkota, tapi kamu gak kepikiran mahkota itu harusnya dipakai oleh siapa? Tanya Cahyo menatap lautan. Ada banyak kemungkinan. Salah satunya sosok yang mewarisi kekuatan Ratu Pantai Selatan. Apalagi sekarang kita tahu pusaka itu ada dalam perlindungannya. Blorong. Cahyo bertanya dengan nada cemas. Danan mengangguk. Kekhawatiran Cahyo bukan tanpa alasan. Sosok itu telah lama menguasai beberapa wilayah hitam di tanah Jawa, membuat siapapun gentar untuk berhadapan dengannya. Tiba-tiba suara kereta kencana terdengar mendekat, namun bukan dari arah daratan, melainkan dari tempat ombak bergemuruh. Suara ini tidak asing. Iya, suara yang sama seperti saat kita dijebak di gua oleh Bara. Kalau diingat, beliau sebenarnya sudah banyak membantu kita, meskipun secara tidak langsung. Kereta itu berhenti tepat di tengah lautan yang mendadak tenang. Aneh, suasana berubah. Mereka merasa seperti bukan lagi berada di tempat sebelumnya. Sudah kuduga, beliau tidak akan menemui kita langsung. Memang seharusnya begitu, Jul. Kita bangsa manusia, tidak seharusnya berurusan dengan mereka. Tuhan sudah memisahkan kita di alam yang berbeda untuk alasan itu. Cahyo mengangguk setuju. Mereka pun duduk bersila dengan sopan dan memejamkan mata. Tiba-tiba sebuah penglihatan datang menghampiri. Mas Danan, Mas Cahyo. Suara lembut Lara Sukma terdengar dari kejauhan. Ia berjalan anggun ditemani Abdi Jinten yang setia di sisinya. Namun Danan dan Cahyo hanya bisa membalas dengan senyuman, tetap bertahan dalam posisi meditasi. Suasana berubah, kini mereka berada di sebuah keraton yang seolah mengapung di atas lautan. Tempat itu dipenuhi aura sakral, dihormati oleh penghuni samudra dan bahkan oleh gelombang laut itu sendiri. Kau baik-baik saja di sini? Tanya Danan kepada Lara Sukma. Jangan khawatir, Mas. Disinilah seharusnya tempatku berada. Lagi pula, aku hanya berada dalam wujud ini selama beberapa puluh tahun. Setelah itu, aku bisa menitis menjadi ular, burung, ikan, atau apapun. Jawab Lara Sukma sambil tersenyum. Tolong jangan jadi ular ya. Potong Cahyo dengan cepat. Tumben, kamu trauma sama ular, Jul. Bukanan. Lah terus kenapa? Takut ketemu di Magetan. Bisik Cahyo membuat Danan melotot kesal. Memangnya di Magetan ada apa, Mas? Oh, gak ada apa-apa. Pecelnya enak di sana. Cahyo buru-buru mengalihkan pembicaraan. Yang pecelnya enak itu di Madiun, Jul. Alah, berisik kamu, Nan. Cahyo memotong, sementara Abdi Jinten hanya tersenyum menahan tawa. Abdi Jinten kemudian mendekati mereka berdua. Wajahnya serius, penuh kewibawaan. Kanjeng Ratu telah memahami maksud kalian. Namun beliau ingin kalian mengerti sesuatu. Ucapnya dengan tenang. Apa itu Abdi Jinten? Tanya Danan, penasaran. Tiba-tiba, penglihatan mereka pecah, menampilkan sebuah keris tua yang menancap di dasar laut.
Keris itu berkarat, dikelilingi aura mengerikan, menciptakan gelombang yang membawa kematian. Itu pusaka mayit. Cahyo berseru. Abdi Jinten mengangguk. Penglihatan lain muncul, menampilkan Larasukma bertahta di sebuah telaga. Dari sana pusaka-pusaka diciptakan oleh para empu yang menjalin perjanjian dengan roh alam. Kanjeng Ratu menyerahkan keputusan kepada kalian. Namun kalian harus tahu, roh leluhur Sambara telah melemah. Manjing Marcapada kembali berbentuk dan Angkara Saka bisa dibangkitkan, ujar Abdi Jinten. Mereka saling berpandangan, menyadari beratnya situasi. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Cahyo. Abdi Jinten menjawab dengan berat. Kalian harus siap menghadapi segalanya, meskipun harus mati atau menghancurkan kedua pusaka para danyang itu. Danan dan Cahyo terdiam. Akhirnya mereka mengangguk. Danan dan Cahyo saling bertatapan. Keadaan ini berbeda dengan yang ia bayangkan. Apakah berarti kabar baik? Tanya Danan. Abdi Jinten menggeleng dan berpaling memandang penglihatan yang juga dilihat oleh Danan dan Cahyo itu. Jika kalian memutuskan untuk menggunakan kemampuan pusaka sukma dan pusaka mayit, akan ada tragedi besar yang melibatkan para pengagung pusaka di alam ini. Kami mengerti. Danan seketika memotong penjelasan Abdi Jinten. Tidak, kalian harus... Cukup Abdi Jinten. Kami mengerti maksud Kanjeng Ratu. Cahyo menyambungkan niat Danan. Jika kami tahu apa yang akan terjadi, kami akan bimbang. Mendengar perkataan itu, Abdi Jinten menghela nafas dan mundur. Mereka mengerti maksud Danan dan Cahyo. Baiklah, kalau itu keputusan kalian. Terakhir, Kanjeng Ratu hanya menegaskan bahwa dirinya ada di sisi manapun, entah itu manusia, para danyang putih, atau danyang hitam. Jangan pernah berharap apapun dari beliau. Tenang Abdi Jinten. Kami tahu kepada siapa kami harus menggantungkan doa dan harapan kami. Jawab Danan tegas. Seketika penglihatan itu menghilang. Tak ada lagi yang hendak disampaikan oleh Abdi Jinten. Ia hanya tersenyum bersama pudarnya penglihatan keraton, Larasukma dan para penjaga laut yang mulai mendekat masuk. Saat penglihatan itu memudar, suara ombak kembali terdengar. Danan dan Cahyo pun membuka mata dan mereka masih tetap berada di tempatnya semula di hadapan deru samudra laut selatan. Kali ini rembulan tak lagi tertutup awan. Cahayanya terpantulkan pada sesuatu yang berada di pantai terbawa oleh ombak. Mereka pun berdiri di posisinya dan mengenali benda berbentuk mahkota yang sebagian sisinya sudah membatu. Wah, jadi ini benda yang membuat ricuh para danyang. Tanya Cahyo dengan suara bergetar. Matanya terpaku pada mahkota tua yang tergeletak di pasir. Bentuknya anggun namun menyeramkan. Sebagian sisinya telah membatu, memancarkan aura dingin yang menusuk kulit. Iya, Jul. Kita harus menyegelnya bersama Manjing Marcapada yang baru saja bangkit kembali. Ini tugas yang leluhurku gagal selesaikan. Jawab Danan pelan, nadanya berat. Danan perlahan menunduk, tangannya meraih mahkota itu. Saat jarinya menyentuh permukaannya, sebuah getaran kuat menyebar, menghantam tubuh mereka seperti arus listrik yang tak kasat mata. Dek! Seketika, hawa dingin menyelimuti. Bukan hanya dingin biasa, ini dingin yang menggerogoti jiwa, membuat jantung mereka berdegup kencang. Cahyo menelan ludah, tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Ini yang dimaksud oleh Mbah Purnomo. Iya, Jul.
Jawab Danan singkat. Matanya terpaku pada mahkota yang ada di tangannya. Dengan ini, seluruh danyang hitam di tanah Jawa akan mengincar kita. Hawa berat semakin terasa. Angin yang tadinya tenang mendadak bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan asing yang menggema di telinga mereka. Cahyo menoleh ke sekeliling. Bayangan hitam seperti kabut mulai merayap di tepi pantai. Keringat dingin mengucur deras di tengkuk mereka. Wanasura, penjaga gaib mereka, nampak gelisah. Aura makhluk itu bergetar, memancarkan rasa takut yang jarang ia tunjukkan. Nan, Cahyo mencoba bicara, namun suaranya serak. kamu tahu kan? Di situasi kayak gini, siapa yang paling bisa diandalkan? Danan menoleh dengan cepat. Pandangannya tegas, meski sorot matanya menyiratkan kecemasan. Ya jelaslah, Simbah kan. Bagus kalau kamu mengerti. Cahyo mengangguk mencoba menguatkan dirinya. Tanpa buang waktu, mereka melompat ke atas Simbah, Vespa tua milik Cahyo yang sudah berkali-kali menjadi penyelamat mereka. Meski Vespa itu meraung keras melawan angin yang seolah ingin menahan mereka di pantai itu, Cahyo tak peduli dengan pasir yang masih menghalangi putaran roda Vespanya itu. Ia terus memaksa Simbah untuk berjalan. Saat mereka melaju meninggalkan pantai, suara-suara mengerikan itu mulai terdengar. Jeritan samar, tawa cekikikan yang terdengar seperti berasal dari makhluk yang bukan manusia, mengiringi perjalanan mereka. Di kejauhan, bayang-bayang hitam bergerak semakin mendekat, seolah mengepung mereka. Nan, mereka semakin dekat, Nan. Seru Cahyo sambil menginjak pedal gas yang lebih dalam. Danan menoleh ke belakang. Bayangan itu semakin jelas. Sosok-sosok menyerupai manusia dengan tubuh melayang, mata merah menyala, dan senyum yang mengerikan. Mereka bergerak seperti dikejar dendam. Tangan-tangan mereka terulur seolah siap menghabisi mereka kapan saja. Jul, jangan lihat ke belakang. Fokus ke depan. Cahyo memacu Simbah dengan sekuat tenaga, melewati jalanan berpasir yang semakin licin. Jeritan angin dan suara langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Cahyo tahu mereka dikejar dan tidak ada jalan lain selain terus melaju. Hawa panas bercampur dingin, aroma belerang menyengat di udara. Namun Vespa tua itu tetap melaju, seakan memahami betapa pentingnya misi ini. Di kediaman Biryasono, air dalam tembayan tua milik Mbok Sar mulai bergetar. Permukaannya bergolak seperti sedang merasakan amukan energi tak kasat mata. Perlahan, warna bening air itu berubah menjadi gelap, menghitam seperti malam tanpa cahaya. Mbok Sar yang tengah duduk bersila dalam semedinya membuka mata perlahan. Wajahnya tegang. Keningnya berkeriput seiring getaran dalam tempayan semakin kuat. Tiba-tiba, brak! Tempayan itu pecah, hancur menjadi serpihan kecil. Airnya tumpah dan mengalir ke arah Mbok Sar, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mbok Sar menarik nafas dalam-dalam, pandangannya tajam. Ia menoleh ke beberapa tempayan lain di mana terpantulkan keberadaan orang-orang yang berjuang bersamanya. Ini waktunya. Di makam Linggajaya, Nyai Jambrong berdiri di bawah pohon besar, ditemani Guntur dan Dirga yang nampak gelisah. Angin berhembus begitu kencang, tidak dari segala arah, tetapi menuju satu titik tertentu. Daun-daun dan ranting-ranting berayun liar, seperti memberi penghormatan pada kekuatan tak terlihat yang sedang bangkit. Apa ini pertandanya, Eyang? Tanya Guntur dengan suara bergetar. Tangannya memegang bahu, mencoba menahan dingin yang datang dari dalam tubuhnya. Nyai Jambrong tidak menjawab segera.
Matanya yang tajam memandang jauh ke arah angin bergerak, seolah mencari sumber kekuatan yang membuat seluruh alam bereaksi. Iya, Guntur. Inilah pertanda pusaka itu telah bangkit. Di padepokan Bahwijan, puluhan murid berkumpul dalam lingkaran yang tegang. Di tengah mereka, tombak lembu warok yang terpasang pada altar mulai bergetar hebat. Panji, salah satu murid kepercayaan, berlari masuk dengan nafas terengah. Ia menunjuk tombak itu dengan wajah panik. Eyang, pusaka lembu warok tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ia bergetar seperti ingin bergerak sendiri. Bahwijan yang duduk di depan altar membuka matanya perlahan. Sorot matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Ini lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Panggil semua saudara kita. Perang ini tak bisa dielakkan. Panji terdiam sesaat, membayangkan kejadian yang akan terjadi sebelum akhirnya pergi mengumpulkan semua pengikut padepokan. Di Setra Gandamayu, Bliwaja melangkah dengan tenang di antara batu-batu nisan yang berlumut. Keheningan menyelimuti pemakaman itu, namun langkahnya terhenti ketika sosok berselimut asap hitam muncul di hadapannya. Tak kusangka, kita akhirnya berhadapan di tempat ini, ucap Bliwaja, suaranya dingin namun tegas. Perempuan itu Nyai Durgati. Ia tersenyum samar di balik kabutnya. Bliwaja, kau pantas bersanding dengan kami, para danyang. Tinggalkan dunia manusia yang rapuh itu. Kau layak menjadi lebih mulia. Aku manusia, dan aku akan terus menjadi manusia sampai akhir nafasku. Kalau begitu, kau pasti mati. Mati adalah bagian dari hidup manusia, dan aku akan mati sebagai manusia. Balas Bliwaja, matanya menatap tajam. Nyai Durgati terkekeh pelan, langkahnya maju, menciptakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kita memiliki guru yang sama, Wajah. Kekuatan kita berasal dari sumber yang sama. Apa gunanya saling berhadapan bila mereka bertarung, tapi tidak dengan kita? Bliwaja mengangkat cawan di tangannya, lalu mengetukkannya perlahan. Dentingan lembut itu memecah keheningan, membawa kedamaian sekejap di pemakaman yang angker itu. Namun ketegangan itu hanya berlangsung sesaat. Tidak, Nyai Durgati. Kita memang berbagi guru yang sama, tapi hati kita berbeda. Kau memilih kegelapan, aku tetap berdiri di jalan yang terang. Hitam dan putih hanyalah ilusi, Wajah. Kau akan mengerti ketika kau kalah. Tiba-tiba sebuah energi besar muncul, mengguncang bumi di bawah mereka. Kabut hitam di sekitar Nyai Durgati berputar liar, sementara Bliwaja terpaku pada arah getaran itu berasal. Pusaka itu telah hancur, seru Nyai Durgati dengan senyum lebar, sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan melayang pergi menuju sumber kekuatan itu. Bliwaja berdiri tegak, cawan di tangannya bergetar pelan. Ini baru permulaan. Di seluruh tanah Jawa, di setiap sudut dari kediaman Boksar, makam Linggajaya, hingga padepokan Bahwijan, semua merasakan hal yang sama. Alam bereaksi, angin membawa kabar, pepohonan berbisik, dan pusaka-pusaka kuno bangkit dari tidur panjangnya. Di tempat mereka masing-masing, Boksar, Nyai Jambrong, Bahwijan, dan Bliwaja saling menyadari satu hal. Perang para danyang
telah dimulai. Alam leluhur Sambara. Bagaimana bisa ada alam semengerikan ini? Wirabumi terus merasa gelisah tepat saat mereka tiba di alam leluhur Sambara. Alam tanpa cahaya, udara yang sesak, bau yang menyengat hingga suara teriakan tak lazim yang terus menggema terdengar di sekitar mereka. Jangan sampai terpisah. Bahkan para danyang pun tak mudah untuk bertahan hidup di alam ini. Purbawangi menjelaskan keadaan yang membuatnya cemas. Kemampuan pangaweruhnya tak bekerja di alam terkutuk itu. Sementara itu, Jagat terbaring di tanah, berusaha setengah mati mempertahankan kesadarannya setelah membawa mereka semua ke alam terkutuk itu. Bertahanlah, Jagat. Kita tidak akan berakhir di sini. Pak Lek terus berusaha menyalakan geni Baraloka yang mempertahankan nyawa Jagat. Sementara itu, ketiga roh leluhur mereka itu berdiri mengelilingi Jagat dan Pak Lek melindungi mereka dari segala ancaman yang mungkin datang. Suara nafas yang berat terdengar dari berbagai sisi. Semua yang terjadi di sana bukan hal baik atau hal buruk, melainkan sebuah siklus aneh dari makhluk-makhluk yang bergerak mengikuti naluri alam. Seekor naga. Tiba-tiba Purbawangi menggumam. Ia merasakan seekor naga yang terbang melintasi di atas mereka. Tak ada yang menyadari di balik kegelapan itu. Hanya Purbawangi yang melihat tanpa mata yang menyadarinya. Bahkan di dalam bumi pun, makhluk mengerikan seperti itu hidup bahkan di dalam bumi. Tubuh Purbawangi bergetar. Bagaimana alam semengerikan ini disebut sebagai alam leluhur Sambara? Kertasukma masih berusaha menyesuaikan diri dengan situasi ini. Seketika hawa di sekitar mereka berubah memanas. Namun dalam hitungan detik, suhu di sekitar mereka menjadi begitu dingin. Rasa sakit melintas begitu saja membuat mereka tersiksa. Namun rasa sakit itu menghilang begitu saja setelahnya. Jagat mulai tersadar saat menyadari dirinya berada di alam leluhur Sambara. Ia memaksakan dirinya untuk duduk dan membaca situasi. Oh, syukurlah. Kau masih bisa bertahan, Jagat. Pak Lek menyeka keringatnya. Tenaganya terkuras untuk memulihkan energi Jagat. Jagat mengatur nafasnya. Ia berusaha untuk berpikir bagaimana menjelaskan tentang alam itu kepada yang lain. Sementara ia sendiri belum memahaminya. Alam ini adalah asal-usul leluhur kita. Asal-usul dari Widarpadayu Sambara. Jelas Jagat. Maksudmu, Jagat? Eyang Widarpa bukan manusia. Pak Le menjelaskan. Jagat menggeleng. Ia masih bingung merangkai kata atas penjelasan ini. Semua ini dimulai saat dunia manusia menjelang kiamat, kata Jagat. Saat menemukan alam leluhur Sambara di ajian lintas alamnya, Jagat sempat beberapa kali mencari petunjuk. Sebuah artefak yang ia temukan menggambarkan kejadian tentang kiamatnya dunia dan tulisan yang tidak ia mengerti. Jagat sekali lagi merabah alur kekuatan di alam itu dan membawa mereka berlima ke sebuah bukit yang besar dengan tulisan aksara kuno. Aksara Batara, gumam Purbawangi. Eyang bisa membacanya. Selama ini, aku hanya menangkap maksud dari gambar yang terukir di sana saja. Aksara Batara tidak dibaca dengan mata, tapi dengan indera yang lebih tinggi. Purbawangi pun mengambil posisi yang tenang dan memusatkan kekuatannya pada batu bukit yang ia sentuh itu. Prasasti ini ditulis oleh leluhur kita
prasasti yang dinamakan Pusaka Yana. Seharusnya umat manusia sudah musnah. Seharusnya alam ini sudah kiamat atas sebuah kejadian yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Prasasti yang dibaca jagat menceritakan tentang peradaban di mana tak ada batas, di mana manusia bisa berdampingan dengan gaib. Peradaban kuno di mana tidak ada listrik, logam, dan peralatan modern. Namun, peradaban itu tergantung pada energi alam yang bisa dikendalikan oleh setiap individu alam ini. Namun, jatuhnya sebuah batu dari langit memberikan perubahan pada alam manusia. Sebuah batu yang mampu membuat energi alam dapat disimpan dan digunakan dengan cara yang berbeda. Sebuah batu yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah pusaka. Dari batu ini, manusia, lelembut, bangsa jin, dan makhluk dari berbagai ras berebut energi alam. Keserakahan terjadi, kasta mulai tercipta. Mereka mewarnai alam yang mereka miliki dengan keserakahan mereka. Makhluk-makhluk penguasa alam pun tercipta. Mereka adalah para danyang yang mendapatkan kekuatan terbesar dan menduduki tahta. Ras raksasa, ras peri, ras hutan, hingga ras manusia mendapatkan gelar itu ketika kekuatannya tak lagi terkalahkan. Demi mengalahkan para danyang yang menciptakan kekacauan, sekelompok manusia menciptakan 7 pusaka dari inti batu langit itu dan mengumpulkan semua kekuatan alam dalam 7 bentuk pusaka itu. Ketujuh pusaka yang disebut dengan Sapta Mandala Sukma. Dengan ketujuh pusaka itu, bangsa manusia bisa berjuang melawan kedikdayaan para danyang dan bertarung seimbang dengan mereka. Namun, bentrokan itu memicu pergolakan ruang dan waktu. Keseimbangan alam pun goyah. Bencana terjadi di alam manusia bukan berasal dari alam, melainkan dari kehampaan. Udara menghilang, bumi terbakar, bagian dari alam pun sirna. Dapat dipastikan dalam hitungan hari, bumi akan musnah atas rusaknya tatanan semesta yang dihasilkan oleh pertarungan itu. Manusia dan para danyang yang menyadari kenyataan itu pun mulai sadar pertarungan mereka tak ada artinya jika semesta ini musnah. Pada akhirnya mereka yang sebelumnya saling bertarung pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan yang mereka miliki dan mencari cara untuk menyelamatkan alam yang mereka hancurkan itu. Ketujuh pusaka pun dipersembahkan dan dirasuki kekuatan 7 danyang terkuat. 7 pusaka itu diserahkan kepada 7 manusia yang mencintai alam ini dan bersedia berkorban demi keselamatannya. 7 orang Sapta yang berani berkorban dengan menunjukkan kemuliaan. Aji, dirinya setia pada Sang Pencipta. Manunggal, pelindung alam. Bumi dan pembawa keselamatan abadi. Amarta dan Raksa. Ketujuh manusia yang diberkahi dengan sebutan Sapta Aji Manunggal, Bumi Amarta Raksa, Sambara. Pusaka pelintas alam, pusaka raga, pusaka sukma, pusaka waktu, pusaka kebijaksanaan, pusaka penghancur, pusaka mantra. Ketujuh Sambara menggunakan pusaka itu untuk memisahkan alam, ruang, dan waktu yang telah musnah dengan yang masih bertahan, dan memotong jalur waktu semesta untuk menghentikan kehancuran. Agar kehancuran itu tidak terjadi lagi, para danyang yang membawa kekuatan yang bisa menghancurkan alam dipisahkan di tanah para danyang. Tanah di mana mereka tak berhak mencampuri urusan manusia, dan di mana mereka bisa berkuasa atas alam yang seharusnya selamanya bersama mereka hingga kiamat yang ditakdirkan benar-benar menjemput mereka. Bagian alam yang hancur inilah yang menjadi alam leluhur Sambara. Bagian dari alam yang menjemput kepunahan dan menyisakan makhluk-makhluk mengerikan
yang bisa bertahan ribuan tahun di alam itu. Alam yang dibuang oleh leluhur Sambara demi peradaban manusia saat ini. Tak ada yang mengetahui keberadaan ketujuh Sambara itu. Tapi dari beberapa ratus kemudian, celah alam yang menjemput kepunahan itu muncul lagi, dan seorang anak kecil muncul dari sana. Anak yang muncul dari alam leluhur Sambara, diasuh oleh suku pedalaman di sebuah hutan keramat. Seorang anak yang menjadi leluhur dari Trah Sambara saat ini, Widarpa Dayu Sambara. Purbawangi berdiri di tengah lingkaran kecil itu. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar saat ia membacakan isi prasasti Pusakayana. Setiap kata yang diucapkannya seperti membawa beban berabad-abad yang mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Jadi, leluhur kita memisahkan alam ini agar dunia yang kita tinggali sekarang tidak ikut musnah. Tanya Wirabumi dengan nada rendah, namun syarat ketidakpercayaan. Purbawangi mengangguk, nafasnya masih tersengal. Iya, mereka melakukan itu dengan pengorbanan yang tak terbayangkan. Mereka tahu kehancuran tak bisa dihindari, tapi mereka memilih untuk melindungi manusia, bahkan jika harus mengorbankan diri mereka sendiri. Pak Lek menghela nafas panjang, matanya menyipit saat merenungi kata-kata itu. Tidak heran, Trah Sambara begitu erat hubungannya dengan hal-hal gaib dan sosok-sosok besar di alam ini. Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Namun Purbawangi menggeleng pelan, menegaskan sesuatu yang lebih besar dari sekedar garis keturunan. Sambara bukan siapa-siapa. Mereka hanya manusia biasa, Pak Lek. Apa yang membedakan mereka adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, kepada alam ini, dan kepada kehidupan itu sendiri. Mereka rela mengorbankan segalanya demi kebaikan yang lebih besar. Itu saja. Sisanya hanya akibat dari perbuatan dan pilihan kita sendiri. Kertasukmo yang berdiri di sisi Purbawangi mengangguk setuju. Pengorbanan mereka bukan untuk diwarisi dalam bentuk kekuatan semata, melainkan tanggung jawab. Keheningan sesaat menguasai mereka. Hanya diselingi suara angin dari kejauhan. Akhirnya Wirabumi berbicara, memecah kebekuan. Jadi, apa langkah kita sekarang? Purbawangi mengangkat wajahnya. Matanya menatap jauh ke arah bukit besar yang menjulang seperti penjaga abadi. Di dalam kabut itu, ada tempat lebih aman, terlindungi oleh aksara Batara. Tempat itu dirancang untuk melindungi dari kehancuran. Jika kita bekerja sama, kita bisa bertahan hidup di sana sampai kekuatan jagat pulih. Mendengar penjelasan itu, Jagat pun menggenggam keris Raga Sukma di tangannya. Ia siap bertarung menghadapi sosok apa saja yang menanti di tempatnya saat itu. Saat kekuatan jagat pulih sepenuhnya, kita bisa menyatukan kekuatan pada jagat untuk membawa kita kembali. Semua mengangguk, tetapi aura ketegangan masih membebani. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan perbincangan, Wirabumi tiba-tiba menarik kerisnya. Suara logam yang menggores sarungnya terdengar tajam, membelah udara. Apa yang kau lakukan? Tanya Kertasukmo, menatapnya penuh kewaspadaan. Wirabumi menyeringai kecil tanpa menoleh. Jika kita benar-benar kembali, aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Matanya memandang ke kejauhan, ke arah gelap yang berdenyut di tepi pandangan mereka, seolah memanggil-manggil dirinya. Ada sesuatu di sisi gelap alam ini, sesuatu yang tidak bisa diabaikan.
Wirabumi, seru Kertasukma. Namun pria itu sudah berjalan menjauh dengan langkah penuh tekad mengikuti nalurinya. Kertasukma melirik Purbawengi dan Jagat. Wajahnya diliputi kecemasan. tinggallah di sini. Jagat membutuhkan perlindunganmu untuk memulihkan kekuatannya. Kami akan kembali. Purbawengi kali ini benar-benar tidak mengerti akan niatan kedua saudaranya itu. Tunggu, apa yang sebenarnya dia cari? Tanya Purbawengi, suaranya dipenuhi ketakutan dan rasa ketidakpastian. Kertasukma hanya menggenggam kerisnya lebih erat. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Di sisi gelap alam itu, Wirabumi melangkah semakin dalam ke kegelapan. Setiap langkahnya menggema seolah disambut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara menjadi semakin dingin dan suara berbisik mulai terdengar. Suara-suara yang memanggil namanya dengan nada yang memikat dan mengancam sekaligus. Kertasukma berlari menyusulnya, tetapi semakin ia mendekat, semakin ia merasakan berat yang mencekam. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Wirabumi, berhenti! Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Namun Wirabumi tidak peduli. Matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan, sebuah sosok bercahaya redup yang nampak seperti pusaka. Namun diselimuti kabut pekat. Tiba-tiba suara-suara bisikan itu berubah menjadi raungan keras dan bayangan-bayangan mulai muncul di sekeliling mereka. Bayangan yang tak membentuk apapun, bukan manusia, bukan juga binatang. Bayangan itu adalah kegelapan murni yang mendapat kehidupan. Kertasukma segera menghunus kerisnya, berdiri di samping Wirabumi. Jika kau ingin mati, jangan bawa aku bersamamu. Gumamnya, tetapi nadanya menunjukkan kesiapannya untuk bertarung. Kita tidak akan mati, jawab Wirabumi dengan suara mantap, meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bukan di sini. Bukan sebelum kita menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba bayangan-bayangan itu melompat, menyerang mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kertasukma dan Wirabumi melawan dengan seluruh kemampuan mereka. Keris berkilauan dalam kegelapan, memotong bayangan yang berteriak dengan suara melengking. Namun saat mereka berhasil menghalau serangan itu, cahaya redup di depan mereka berubah menjadi lebih terang, dan sebuah suara yang besar bergema di seluruh tempat itu. Beranikah kalian melangkah lebih jauh? Tumbal dari masa lalu. Langit kelabu menggantung rendah diselimuti kabut yang menggumpal seperti hendak menelan dunia. Angin dingin bertiup, mengirimkan suara pelan yang menyerupai bisikan. Namun tiba-tiba, dong! Suara sangkakala menggema, membelah keheningan padang rumput yang nampak kosong. Getarannya terasa menekan, menghentakkan udara di sekeliling. Dalam sekejap, rintihan dan teriakan muncul dari arah yang tak terlihat. Sosok-sosok mulai bermunculan, makhluk-makhluk gaib dari alam lain yang menyeruak ke dunia manusia. Pusaka Ratu Ular sudah muncul! Teriak seorang abdi keraton dedemit itu. Suaranya penuh gairah sekaligus ketakutan. Tanah di bawah mereka bergetar. Reruntuhan candi hitam yang tadinya bersembunyi di bawah bumi mulai menampakkan diri. Perlahan menjulang seperti mimpi buruk yang kembali hidup. Di tengah kabut yang semakin pekat, sebuah keraton tua dengan arsitektur mengerikan muncul, dipenuhi ukiran-ukiran simbol hitam dan aura kematian. Dari dalam keraton itu muncul sosok anggun namun memancarkan energi yang mencekam. Kanjeng Ratu Segrani, perempuan dengan rambut putih yang menjuntai hingga menyentuh tanah.
Matanya seperti bara dingin yang menatap tanpa emosi. Setelah ratusan tahun, ia kembali berdiri di tengah dunia manusia. Para abdinya, makhluk-makhluk setengah gaib, segera bersujud. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk maju. Kanjeng Ratu, apa perintah Paduka? Kanjeng Ratu Segerani memandang tajam. Suaranya mengalun lembut namun penuh ancaman. Biarkan para Raden yang hitam menghalangi mereka menyegel pusaka. Selama pusaka itu tetap memancarkan kekuatannya, keseimbangan tanah Danyang akan terus terjaga. Angkara Saka bisa dibangkitkan. Maksud Paduka? Lakukan ritual pemanggilan sekarang. Ucap Segerani, senyuman licik tersungging di bibirnya. Abdi tersebut segera menyampaikan perintah itu ke seluruh keraton. Dalam hitungan detik, keraton Segerani yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya kembali menjadi pusat kekuatan gelap. Kanjeng Ratu Segerani memanggil panglima-panglimanya, makhluk gaib yang telah lama menjadi penagih jiwa manusia. Orang-orang besar yang mendapatkan kekayaan dan kesaktian dari kekuatan hitam itu pun dipaksa untuk menunjukkan kesetiaannya. Dalam sekejap tersebar berita yang tak masuk akal di telinga manusia pada saat itu. Seluruh penganut kepercayaan yang diisi oleh orang-orang berilmu mati bunuh diri secara bersamaan di sebuah bangunan tua dan menyisakan pesan yang tidak dimengerti. Seorang kepala keluarga tega menghabisi seluruh keluarga besarnya dalam sebuah kebakaran besar hingga menghabiskan seluruh bangunan. Di mata orang pada umumnya, kebakaran itu adalah kecelakaan. Tapi di mata pelakunya, itu adalah ritual persembahan nyawa. Satu rombongan bus ditemukan jatuh ke dalam jurang setelah sang sopir menyetir dengan ugal-ugalan. Dari rekaman yang ditemukan, diduga sang sopir sengaja menjatuhkan busnya yang berisi puluhan orang itu menuju sebuah jurang. Jurang yang dikenal keramat dan selalu meminta korban. Nyawa demi nyawa melayang. Mereka yang telah mendapat berkah dari keraton Segerani harus menunaikan perjanjiannya. Entah sudah berapa lama orang-orang itu menikmati berkah yang dikutuk itu. Mereka mendapat kekayaan dari pesugihan dan harta gaib. Sebagian mendapat kesaktian dan membuat mereka ditakuti dan disegani. Sebagian lagi mendapat kekuatan yang membuat siapapun takluk pada mereka. Manusia-manusia yang bersekutu dengan setan itu kini harus menjadi persembahan untuk kebangkitan Angkara Saka. Aku mau bertobat. Aku ingin kembali pada Tuhanku, teriak salah satu manusia yang diseret menghadap Ratu Segerani yang berkeliling melihat manusia-manusia yang muncul di sekelilingnya. Salah seorang abdi gaib menarik orang-orang itu dari alam lain untuk dikumpulkan di padang itu. Bukan itu kalimat yang kau katakan saat memohon agar perempuan-perempuan itu takluk padamu, ledek Ratu Segerani. Tidak, ini tidak sebanding. Nyawaku lebih berharga dari ilmu terkutukmu. Memang tidak, tapi kau sendirilah yang membuang iman kepada penciptamu, yang artinya saat ini akulah yang berkuasa atas nyawamu. Kanjeng Ratu Segerani tertawa melihat orang itu ketakutan. Ia merasa puas saat merasa menang dari makhluk yang mengaku paling mulia itu. Kepala orang itu pun terpisah dan bergabung di tumpukan kepala-kepala manusia lainnya. Sementara itu orang-orang yang berada di sana benar-benar ketakutan. Sebagian dari mereka berpikir kesetiaan mereka akan dibalas dengan keistimewaan. Namun ternyata setan tetaplah setan. Penyesalan mereka
tak berarti apa-apa. Mereka semua akan menjadi bahan bakar bangkitnya penguasa alam dari alam neraka itu. Cukup. Sosok Danyang berwujud manusia menghampiri Ratu Segerani. Lebih dari cukup, Dewi Naganingrum. Balas Kanjeng Ratu Segerani. Aku tak melihatnya. Dewi Naganingrum ragu. Kalau sudah melihatnya, jika kau menganggap tumbal-tumbal itu masih berbentuk manusia, kau sudah salah besar, Dewi. Senyum Ratu Segerani terlihat begitu jahat. Dewi Naganingrum mengernyitkan dahinya. Ia melihat ke segala arah dan mencari apa yang dimaksud oleh Kanjeng Ratu Segerani itu. Saat tersadar, ia pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan makhluk sepertiku tak berpikir untuk berbuat hal sekeji itu. Kalian manusia memanglah setan yang sebenarnya. Tawa Dewi Naganingrum menggelegar di keraton itu. Tawa itu membuat manusia di sana tidak nyaman. Ia terlihat keberadaan reruntuhan candi itu yang ternyata bukan candi biasa. Candi itu adalah bangunan yang dibangun dari mayat-mayat manusia sejak zaman dulu, terus-menerus. Mereka adalah penduduk kerajaan Segerani, prajurit hingga para pengabdi yang mereka kumpulkan dari masa lalu hingga saat ini. Korban-korban itu dikuliti, dagingnya dibakar, dipestakan sebagai persembahan kepada Angkara Saka, dan tulang-tulangnya direbus dijadikan bebatuan bersama darah mereka yang dicampur. Semua candi-candi hitam itu terbuat dari batu-batu yang dibuat dari mayat manusia itu. Walau tubuh tumbal itu tak lagi berwujud, namun mereka masih terus merasakan rasa sakit dari segala hal yang terjadi pada setiap bagian tubuhnya yang tak lagi berwujud manusia. Tulang-tulang yang menyatu dengan candi itu masih merasakan kesakitan. Roh-roh yang berada di sana itu merintih, meminta pengampunan yang tidak mungkin lagi bisa mereka dapatkan. Suara teriakan dari tumbal-tumbal itu terdengar semakin nyaring dan semakin nyaring. Suara kesakitan itulah yang memancing kedatangan sosok yang dinanti oleh para danyang hitam itu. Raja yang diguratkan di tanah di sisi candi-candi mulai berubah warna merespon teriakan itu. Kekuatan besar tiba-tiba meledak dari bawah tanah dan menghembaskan beberapa mayat yang tak berdaya. Itu dia. Tidak salah lagi. Itu dia. Dewi Naganingrum benar-benar tak mampu menahan tawanya. Kekuatan ini. Apa kekuatan mengerikan ini adalah? Kanjeng Ratu Segerani mencoba memastikan. Benar. Kekuatan mematikan ini tak salah lagi. Ini adalah Angkara Saka. Dewi Naganingrum bergegas masuk ke dalam ritual itu. Sebuah penglihatan akan sosok besar dan mematikan muncul di kepalanya. Angkara Saka siap untuk bangkit. Sebagian tubuhnya sudah berada di alam ini. Ia meminta kita memastikan bahwa kali ini tak ada yang akan menghalangi. Jelas Dewi Naganingrum. Kanjeng Ratu Segerani mengangguk. Ia telah menunggu ratusan tahun demi saat ini. Angkara Saka mengizinkan kita menggunakan kekuatannya untuk memastikan kita menghabisi siapapun yang menghalangi kebangkitannya. Dewi Naganingrum memainkan gumpalan kekuatan merah darah yang melayang-layang di tangannya. Saat itu tiba-tiba mata Kanjeng Ratu Segerani berubah. Kekuatan Angkara Saka merasuki tubuhnya, merubah matanya menjadi merah darah dengan kekuatan yang melimpah. Utus semua pengikut terbaikmu. Habisi siapapun yang menghalangi. Perintah Dewi Naganingrum yang segera berubah menjadi sosok ular besar yang kini berwarna merah darah dengan kekuatan pemberian Angkara Saka itu. Kanjeng Ratu Segerani mengangguk. Ia tertawa puas mendapatkan kekuatan itu.
kekuatan yang ia yakini mampu menyaingi para danyang. Di alas mayit, memasuki desa Windualit, tak ada lagi sosok setan-setan yang berani mengejar mereka. Kekuatan sosok danyang yang menjaga di sana membuat tak ada yang berani memasuki wilayah itu. Jika ada, mungkin mereka hanya para danyang yang berani mencari masalah dengan sosok danyang penguasa kematian, Roro Mayit. Jadi kalian berhasil? Tanya Roro Mayit yang mengambil wujud Lasmi itu. Cepat, di mana tanah perjanjian itu? Kita harus menyelesaikan ini secepatnya, ucap Danan. Tanah perjanjian adalah tempat kebangkitan Anggarasaka. Para danyang putih dan danyang hitam akan berkumpul di sana dengan niatnya masing-masing. Roro Mayit mencoba menjelaskan seperti apa tempat yang akan mereka datangi. Kami tak butuh penjelasan, bawa kami ke sana. Dasar pria, selalu buru-buru, ucap Roro Mayit dengan gerakan yang menggoda. Dengan sebuah gerakan tangan, sebuah gerbang yang berbentuk dari akar-akar hitam pun muncul. Asap hitam mengepul di antara gerbang mengerikan itu. Kenapa diam? Tadi katanya mau cepat-cepat, ucap Roro Mayit yang semakin membuat Cahyo kesal. Danan dan Cahyo pun buru-buru memasuki gerbang itu. Namun saat gerbang hendak menutup, terdengar suara dari arah hutan itu. Mas Cahyo! Mas Cahyo! Suara sekar terdengar. Cahyo dan Danan sempat melambaikan tangan. Namun Danan baru tersadar di saat-saat terakhir bahwa Naya ada di belakang Sekar. Itu Naya? Tanya Cahyo memastikan. Danan mengangguk. Ia berusaha menahan untuk tidak bertingkah berlebihan agar Roro Mayit tidak tertarik dengan Naya. Kabut hitam yang menyelimuti mereka terasa berat. Setiap langkah seperti menjangkau jarak puluhan kilometer. Dan hawa dingin menusuk tulang. Namun perjalanan itu terhenti mendadak. Mereka terpental dari kabut, seperti diusir oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di hutan yang terbakar hebat, dengan panas menyengat yang membuat kulit mereka seperti terbakar. Di depan mereka, sosok besar yang menyala seperti kobaran api berdiri dengan angkuh. Jagadbara, gumam Roro Mayit, tatapannya penuh kemarahan. Jagadbara? Siapa dia? Dia adalah inang dari leluhur api di alam manusia. Baru saja bangkit. Tetapi kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan kita semua, jawab Roro Mayit dengan suara tajam. Jagadbara menatap mereka, matanya yang berupa bara api bersinar terang. Manusia bodoh. Berani membawa pusaka itu ke hadapanku. Suaranya menggelegar, memekakkan telinga. Seketika bola api besar melayang cepat ke arah mereka. Cahyo berteriak, Wanasura! Dan dengan gerakan cepat, lengan besar Wanasura muncul menahan bola api itu. Ledakan terjadi, menghempaskan mereka semua ke tanah, dan bukit di belakang mereka berubah menjadi lautan api. Cahyo terjatuh, tangannya hangus sebagian, meskipun dilindungi kekuatan Wanasura. Dia terlalu kuat. Bahkan Wanasura tidak cukup untuk menahannya, gumamnya, wajahnya pucat. Danan mencoba membacakan ajian Gambuh Rumekso, meniupkan kekuatan angin tajam ke arah Jagadbara. Namun angin itu hanya memudar, tak mampu menyentuh tubuh api raksasa itu. Jagadbara tertawa puas. Manusia bodoh, tak ada ajian kalian yang bisa melukaiku.
Roro Mayit melangkah maju dengan tenang, berdiri di antara Cahyo dan Jagat Bara. Tatapannya dingin. Kau bercanda, Roro Mayit. Apa kau akan melawanku demi manusia ini? Dia kekasihku. Wajar jika aku melindunginya. Jawab Roro Mayit dengan santai, meskipun wajahnya penuh ketegangan. Jagat Bara tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kematian tidak berpengaruh pada kita, para danyang. Kau tahu itu bukan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau benar. Kematian tidak berlaku bagi kita. Tapi kau masih bisa merasakan kesakitan. Tiba-tiba asap hitam dari tubuh Roro Mayit melesat cepat, menyelimuti tubuh api Jagat Bara. Jagat Bara meraung keras. Tubuhnya bergetar hebat saat asap hitam itu seperti mencabik-cabik kekuatannya dari dalam. Namun di sela-sela kekacauan itu, Roro Mayit berbisik pada Danan. Danan, dengarkan aku. Apa yang dikatakan Jagat Bara benar. Aku tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Ini hanya untuk menunda waktunya. Cahyo yang sudah terluka berat mencoba bangkit. Tenang, Danan. Kau belum siap untuk pertarungan ini. Tunggu sampai keris Raga Sukma kembali ke tanganmu. Danan menggertakkan giginya, menahan frustasi yang memuncah di dadanya. Ia memukul tanah, merasa tidak berdaya. Sial. Roro Mayit hanya tersenyum tipis, meskipun ia juga tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Di depan mereka, Jagat Bara mulai bangkit kembali. Api di tubuhnya menyala lebih besar dari sebelumnya. Saat itu, tiba-tiba suara langkah kaki yang berlari dengan cepat terdengar muncul begitu saja. Tak ada suara mendekat dari jauh, seolah mereka muncul dengan tiba-tiba. Kalau mengenai pusaka, sepertinya aku bisa meminjamkan satu. Suara itu begitu kental, dan di tangannya sudah terjulur sebuah keris Raga Sukma. Keris yang biasa menemani Danan. Namun yang ada di hadapannya saat ini, keadaannya masih lebih baik dari miliknya. Tidak mungkin. Danan menatap sesuatu yang tidak masuk akal. Tak hanya keris Raga Sukma, bahkan di tangan satunya, keris Sukma Geni tergenggam dengan utuh di tangan sosok yang membingungkan dirinya itu. Cahyo pun kaget, namun saat ia melihat, sosok Candramukti muncul menemani orang itu. Cahyo pun mengerti apa yang terjadi. Maaf membuatmu kaget. Saya Danan Jaya Sambara, ucap sosok itu pada Danan. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya di part akhir. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri.